Selamat bertemu kembali anak didik kami sekalian. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, ini tugas-tugas penelitian di bidang research khususnya yang terkait dengan riset-riset keuangan, pajak dan lain sebagainya. Ini coba saya review ya secara singkat saja. Jadi dari semua tugas yang ada dalam satu kelas kita, khususnya di riset bidang pajak ini ya, saya ambil beberapa sampel saja, tapi pada intinya sama ya. Jadi nanti hasil review yang ada di paper ini silakan Anda bandingkan dengan punya saudara masing-masing. Seperti itu ya. Oke, yang pertama ini sengaja namanya tidak saya munculin ya, atau saya hapus sementara supaya nanti bisa kita pelajari bersama-sama saja tanpa harus melihat ini punya siapa. Oke, yang pertama ini judulnya tentang pengaruh pengenalan biaya materai dan juga kemudahan teknologi investasi terhadap minat investasi yang didominasi oleh sosial media dalam hal edukasi saham. Oke, judulnya menarik ya. Oke, di bagian abstrak ini perlu dijelaskan ya. Jadi metode pengambilan sampelnya katanya ini adalah random sampling ya. Biasanya kan random sampling itu kan ya secara acak, tetapi kan biasanya ada ininya penentuan jumlahnya menggunakan apa gitu. Paling nggak menggunakan HIR lah. Kalau HIR mengatakan ya minimal ya 5 sampai 10 kali dari jumlah indikator yang ada kalau dia pakai data primer atau kuesioner. Nah, kalau dia menggunakan data sekunder biasanya kan paling nggak menggunakan purposive sampling. Ada kriteria yang harus diperhatikan kan gitu ya. Nah, kemudian di bagian ini tolong nanti diperbaikin bagi yang punya paper atau juga yang lain. Jadi bisa saja mengutip kita dari online atau dari buku atau dari manapun itu, tetapi yang muncul di sini adalah nama penulisnya, bukan nama judul bukunya atau judul beritanya kalau online ya. Jadi di sini nama pengarangnya. Biasanya kalaupun dia online ada nama pengarangnya siapa. Nah, nanti kalau dia menggunakan daftar pustakanya silakan Anda masukkan ke Mendeley. Itu harus ada websitenya di mana. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini sudah bagus sebenarnya, ada data fenomenanya untuk kemudian ini dibahas ya. Lebih kurang hal yang sama. Nah, kemudian di bagian ini kalau dia penulis, ingat, kalau dia penulis lebih dari 3 itu biasanya pakai penulis pertama lalu diikuti dengan et al. Jadi diperhatikan ya. Nah, kalau ketemu seperti ini, kalau dia menggunakan Mendeley silakan diedit ya. Silakan seperti itu. Kemudian kontribusi penelitian. Nah, kalau misalnya riset Anda itu sudah menuliskan di sini kontribusi penelitian, nanti ini harus dihubungkan dengan kesimpulan ataupun saran. Ya, apa kontribusi dari penelitian ini? Apa rekomendasinya untuk pemerintah, untuk akademisi, untuk riset selanjutnya, untuk para pembaca? Silakan. Ini harus ada hubungannya, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di bagian literatur review dimulai dengan grand theory. Biasanya kan theory of reasoned action dalam kurung Asgen 1985. Mungkin barangkali seperti itu. Ini tolong diperhatikan ya. Oke, kemudian cara mengutip. Kalau Khairul Fajar itu adalah satu orang, ya mungkin ini menggunakan Fajar 2017. Jadi diperhatikan ya. Kalau dia menggunakan namanya itu lebih dari satu, diperhatikan ya. Nah, kemudian hal-hal yang penting juga Bapak sampaikan ya, di bagian proses pembentukan hipotesis itu harus diperhatikan berapa peneliti terdahulunya gitu. Bapak kan sarankan kalau bisa ada 5 dan kalau bisa dari jurnal riset internasional gitu, diperhatikan ya. Nah, ini juga kembali lagi rencana biaya materai ya, ini jangan memasukkan judul seperti ini ya, kurang bagus. Lalu hipotesisnya tidak harus di enter ya, masukin di dalam. Jadi di sini proses pembentukan hipotesis itu cukup dalam satu paragraf saja. Nah, hal yang sama yang saya sorotin di sini catatannya penelitian terdahulunya mana? Ada berapa banyak ya? Nah, itu yang menjadi masalah utama di dalam penelitian yang ini ya, di sampel yang pertama. Kemudian ini rujukannya harus ada ya, biaya materai menurut siapa, kemudian teknologi menurut siapa. Artinya gini, operasionalisasi variabel itu terdiri dari 2 hal. Pertama, definisinya menurut siapa, kemudian indikatornya menurut siapa. Hal yang sama sebenarnya sudah saya instruksikan pada saat pembuatan kuesioner. Jadi itu harus muncul di sini, nggak perlu tabel juga ya. Sebenarnya nggak perlu pakai tabel. Sebenarnya pertama, variabel ini sebagai variabel moderating, definisinya adalah apa, indikator pengukurannya apa, dan itu menurut siapa ada gitu. Harus ada lengkap datanya. Ya, itu hal-hal yang perlu ya sekilas Bapak review.
Nah, kemudian ini pembahasan hipotesis kedua. Nah, Tri Cahya dan Ayu Kusuma, ada Khairul Fajar. Nah, diperhatikan. Nah, Bapak cek di bagian atas, ini tidak semua ada ya. Tiba-tiba kalau saya nggak salah Hati dan Harefa tiba-tiba muncul, padahal di atas nggak ada gitu ya. Jadi coba diperhatikan. Selain cara penulisannya, ini juga Tri Cahya dan Ayu Kusuma. Mungkin kan Cahya dan Kusuma sajanya ini. Seperti itu, tolong diperhatikan semuanya ya. Nah, belum lagi berbicara yang lain ya. Hipotesis, kesimpulan itu harus sama dengan jumlah hipotesis. Tapi tidak perlu mengungkapkan kata-kata signifikan atau kata-kata angka-angka, nggak perlu. Cukup apa kesimpulan dari itu gitu. Jadi ini kan harus menjawab perumusan masalah yang di bagian pendahuluan gitu ya. Saran juga demikian. Nah, ini sumber referensi internasionalnya sangat minim. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua coba kita lihat, ada 6 Bapak review di sini. Yang kedua ya, ini juga menyorotin masalah kesungkupan sampelnya. Sampel menggunakan metode apa? Metode Hir juga bisa ya, seperti yang sudah saya katakan tadi. Oke, ini ada beberapa fenomena angka-angka yang diungkapkan, ada berita dan lain sebagainya. Sumber referensinya harus ada ya. Nah, kemudian ini juga Bapak sorotin. Kalau apa gunanya membuat satu paragraf baru? Kalau itu adalah ide baru. Nah, kalau itu masih lanjutan dari yang di atas, itu nggak perlu paragraf baru, lanjutin saja ya. Nah, kemudian ini juga tolong diupdate sampai dengan 31 Desember. Tanggung sekali ya, sampai dengan Oktober. Ini sudah bisa diupdate sampai dengan 31 Desember 2020 ya. Nah, kemudian jangan diulang-ulang gitu ya. Jadi sudah ada angka di atas, diulang lagi di atas, diketik satu-satu di sini enggak. Langsung apa makna dibanding dibalik angka itu. Nah, kalau itu kita anggap sebagai sebuah fenomena, ya kita harus ungkapkan ceritanya kenapa, apa yang harus dilakukan. Nah, kenapa penting itu diriset? Karena mungkin angka itu mungkin sangat penting untuk diperhatikan karena berhubungan dengan kesehatan orang banyak dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, statistik pajak tahun 2015 sampai dengan 2019, update hingga 2020 ya. Karena kita udah di 2021 bulan Februari. Artinya datanya udah pasti ada. Oke, lalu di sini ada saya koreksi tentang masalah perumusan masalah, ditambahkan kata pengaruh setelah kata moderasi. Lalu ya, pada saat membuat grand theory, misalnya di sini grand theory-nya adalah teori perilaku terencana. Diungkapkan oke, ya. Sudah ada menurut Asjen. Lalu setelah itu di bagian akhir sebelum paragraf itu selesai, hubungkan gitu ya. Jadi hubungan grand theory ini dengan penelitian, hubungan grand theory dengan penelitian ini terletak pada apa gitu. Mungkin dia yang mendasari pola pikirnya dan lain sebagainya ya. Itu harusnya ada. Ini intisari saja saya coba perhatikan ya. Kalau saya coba sudah baca yang saya kuning-kuningin itu perlu saya komentarin ya. Nah, ini tidak perlu di sini. Jadi misalnya setiap variabel dan indikator. Variabel itu kan ada definisi, kemudian ada indikatornya. Nggak perlu dibuat ini menggunakan mulai sangat setuju, nggak perlu di setiap variabel itu diungkapkan, dibuat tersendiri saja ya. Ini kan posisinya di setiap variabel ada tulisan itu gitu loh. Diukur pakai sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju gitu ya, nggak perlu ya. Nah, ini statistik deskriptif tolong diperhatikan juga ya. Nah, kalau kita mau membuat min, standar deviasi, min, maksimum, jangan dari totalnya, tapi dari rata-ratanya. Itu karena kita mengartikannya seperti ini. Min itu harusnya bergerak dari 1 sampai 5. Mungkin saja 2,3, 2,4 dan lain sebagainya. Makanya sebelum diambil ini rata-ratakan dulu jawabannya itu. Jadi bisa saja misalnya variabel E faktor misalnya punya 5 pertanyaan, totalkan, lalu bagi 5 dapat berapa. E-book juga seperti itu. Lalu baru olah datanya, minnya, maksimumnya. Minnya juga minimal 1. Maksimumnya itu pasti 5. Ya, minnya itu ya bergerak antara 1 sampai dengan 5 gitu. Jadi jangan mengambil statistik deskriptif dari total. Harusnya dari rata-rata. Jadi kalau setiap variabelmu itu totalkan, kemudian bagi dengan jumlah pertanyaan masing-masing supaya dapat ya. Lalu setelah itu dimaknai, nggak perlu diulang-ulang angkanya lagi ya. Seperti ini rata-rata 16,93, nggak perlu gitu. Jangan mengulang sesuatu yang tidak terlalu ini ya, nggak terlalu penting. Oke. Nah, ini sebenarnya walaupun chi-square dibagi dengan degree of freedom-nya lolos di bawah 2 ya. Tetapi sebenarnya nilai loading faktornya ini sebenarnya yang bagus itu
di atas 0,5, tapi loading faktornya ini rata-rata masih ini loh, masih apa namanya, jelek sekali. Sebenarnya bisa aja indikatornya ini dikurangin ya. Artinya indikator yang jelek-jelek itu bisa dikurangin sehingga yang tersisa itu semakin bagus gitu. Ini dampaknya nanti jumlah yang signifikan sedikit, kira-kira seperti itu ya. Nah ini contohnya hanya ada dua, hipotesis 1 dan hipotesis yang keempat. Yaitu selain ini ya, selain jumlah respondennya mungkin yang alternatif bisa ditambah juga ya. Nah kemudian ini juga yang menjadi poin penilaian besar saya, ini sumber referensinya minim sekali internasional ya. Jadi yang saya sorotin itu adalah hal-hal yang penting. Oke, sebenarnya semuanya sudah pakai Mendeley rata-rata saya lihat, tetapi ya masih sangat kurang di ininya ya, sumber referensinya. Lalu ada juga masalah moderasi insentif pajak ini ya. Kita cek lagi. Yang sudah saya tandain itu berarti perlu perhatian. Ini nggak perlu ya, daftar pustaka nggak perlu ya. Daftar pustaka dihapus saja. Nah kemudian dalam tulisan Puspitasari kan mengutip nggak seperti itu. Langsung ini saja misalnya Puspitasari dalam kurung 2020 boleh ya kan, menjelaskan bahwa Bursa Efek Indonesia berhasil memperoleh, boleh, atau langsung saja Bursa Efek Indonesia berhasil memperoleh pertumbuhan bla 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 dalam kurung Puspitasari, 2020. Jadi bedakan kalau mengutip itu nama penulisnya di awal kalimat dengan di akhir kalimat. Kalau di akhir kalimat boleh dalam kurung Puspitasari, 2020. Tapi kalau di awal kalimat Puspitasari spasi buka kurung 2020 tutup kurung gitu. Jangan disamain ya. Ini banyak sekali cara ngutipan Mendeley-nya masih harus diperbaikin ini. Ya. Oke. Kemudian Harrington dan Smith 2006 bertentangan dengan temuan dan lain-lain sebagainya, di mana dalam penelitian ini dilakukan bla 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 bla, boleh saja ya. Itu bisa saja sebagai bagian dari apa namanya, bahwa penelitian ini masih penting untuk dilakukan, tapi lebih detail nanti bisa di bagian proses pembentukan hipotesis ya. Itu fenomena penelitian maksudnya ya. Nah, grand teori, jangan tulisan grand teori lagi muncul di sini ya. Di sini langsung nama teorinya, grand teorinya hapus. Apa nama teorinya? Misalnya agency teori. Ya udah tulis agency teori di sini. Lalu apa isi agency teorinya? Lalu apa hubungannya dengan penelitian kita ini gitu ya. Nah ini juga teori terkait minat investasi, jangan apa teorinya ya, kalau nggak ada ya nggak usah gitu, apa teori gitu ya. Misalnya hipotesis pasar efisien, ya tulis langsung gitu ya nama teorinya ya. Jadi jangan subjudulnya yang persis sama dibuat gitu ya. Oke. Nah kemudian yang lain-lain barangkali diperhatikan. Nah ini operasional variabel mungkin jadi sorotan di artikel ini. Nah, itu selalu berisi definisi variabel dan indikator pengukurannya menurut siapa, ya. Nah, jadi isi dari bagian operasional variabel itu adalah hanya definisi menurut siapa, indikator pengukuran variabel menurut siapa, itu harus jelas. Ini poinnya tinggi. Ya, ini jangan sampai hanya begitu saja nggak jelas. Karena isi operasional variabel ini kan sudah saya ajarkan pada saat kita membuat kuesioner ya. Di dalam pembuatan kuesioner juga saya selalu katakan definisi menurut siapa, indikator menurut siapa. Jadi itu dimasukin di sini ya. Oke, itu di bagian ini. Kita lihat lagi ada catatan kuning enggak di sini. Paling mungkin masalah referensi ya. Sekitar 50% referensi internasional, masih lumayan lah dibanding yang lain ya. Kemudian masuk ke artikel yang keempat, coba saya lihat ini tentang text planning dan seterusnya. Nah artinya Bapak Ibu, kalau sudah saya sorotin di artikel sebelumnya, saya tidak ulang-ulang lagi di artikel berikutnya ya. Nah tinggal nanti saudara-saudara semuanya bisa cek di mana ininya gitu. Oke, catatan pertama sini dukungan penelitian terdahulunya sedikit mungkin di bagian pertama ya, di bagian kedua agak lumayan saya lihat ya. Yang lain-lain tidak saya cek ulang karena ya mungkin sudah saya saya sorotin di bagian awalnya ya. Oke. Yang penting nanti di sini ada beberapa artikel saya lihat, nggak ingat persis saya di artikel ini atau yang lain saya baca. Kalau misalnya ada masalah itu harus diselesaikan ya. Jadi misalnya kalau ada masalah multikoliniaritas apa yang harus dilakukan? Ketika ada masalah katakanlah heteroskedastisitas apa yang harus dilakukan ya kan ya, tinggal kalau dia menggunakan stata ya apakah dirubah ke
GLS ya, ataukah dirubah menjadi regresi robust dan lain sebagainya. Itu banyak sekali petunjuknya kalau saudara-saudara googlingnya. Nah, yang pasti jangan dibiarkan itu aja ya. Nah, ini pembahasan kurang interpretasi, mungkin sudah cukup lengkap masalah referensi, hanya kurang interpretasi. Jadi pembahasan hipotesis itu tidak selesai pada angka-angka menyatakan ini signifikan, ini tidak signifikan, tapi makna di balik itu apa? Kalau dia signifikan bagaimana ya? Ya, kemudian di bagian kesimpulan, ini kesimpulan nggak perlu lagi H1, H2, H3, kata-kata signifikan positif juga nggak, langsung maknai. Text planning itu menjadi misalnya hal yang sangat penting untuk menunjang kinerja perusahaan. Artinya apa gitu? Jadi langsung ke kalimat yang sudah tidak ada hubungannya lagi dengan statistik atau pengujian-pengujian. Ya, presentasi sumber referensi internasional sedikit. Ya, itu. Kemudian yang berikutnya yang kelima, ini tentang CSR, financial stability terhadap kinerja perusahaan yang dimodasi oleh agresivitas pajak ya. Oke, ini yang pertama catatannya adalah yang diteliti tahun berapa sampai dengan tahun berapa ya, itu penting ya. Berapa tahun itu perlu diungkapkan ya. Ini tahun 2020 udah boleh ditambahkan ya, jangan diabaikan karena kita udah di 2021, datanya pasti ada. Kemudian tampilan seperti ini bab 1, bab 2, bab 3 nggak perlu ya, karena ini bukan format skripsi. Ini artikel itu tidak pakai bab, tulisan babnya nggak perlu ya. Ini juga nggak perlu dibuat dalam bentuk paragraf-paragraf, cukup dalam bentuk ini saja. Dalam bentuk paragraf saja. Nah, ini juga menjadi perhatian juga ya. Coba penulisan ini misalnya ada RM Daud, AM Amri, ya coba diperhatikan ya. Maksudnya kalau memang Daud dan Amri kira-kira gitu. Ini juga C Putri, CSR. Nah, ini perhatikan, mungkin Putri dan Fuadati saja gitu. Coba ini diperhatikan hal-hal seperti ini. Tadi udah saya sorotin di artikel sebelumnya, jadi nggak diulang-ulang ya. Nah, penulisan seperti ini juga Kurnianto dan Prastiwinya. Prastiwinya kenapa harus huruf besar? Itu diedit ya, diperhatikan. Ya, ini juga jadi catatan seperti yang saya udah ungkapkan tadi. Dalam satu proses pembentukan hipotesis itu nggak perlu banyak paragraf ya. Kenapa harus satu paragraf? Ini satu paragraf, gabungin aja semuanya. Dan nggak perlu diparagrafin juga khusus untuk ininya hipotesisnya ya. Lanjut aja terus dalam satu paragraf biar rapi. Oke, itu catatan di sini. Dibuat format dalam bentuk format jurnal, nggak perlu pakai bab-bab seperti ini ya. Kemudian yang terakhir referensinya. Oke, maka mengindikasikan adanya multikolonialitas. Mungkin ini ada yang salah ya, coba dicek nanti. Artinya apa? Kalau ada heteroskedastisitas, lalu apa yang harus dilakukan ya? Jangan didiemin. Kalau misalnya dia terjadi pelanggaran asumsi klasik, itu sebenarnya nggak boleh dilakukan uji hipotesis ya. Sumber referensi internasional sangat minim. Itu juga menjadi bagian dari penilaian ya. Nah, kemudian digitalisasi layanan pajak dan seterusnya, ini terkait dengan ini sudah oke datanya, tetapi baiknya ini diketik ulang ya kalau tulisannya kecil seperti ini, karena nanti kalau kita publish dia menjadi berbayang biasanya kalau dimasukin ke digital library-nya. Ini juga menurut Lubis ASP diperbaikin ya, menurut Lubis gitu aja kali ya. Nah, diperhatikan cara-cara pengutipannya. Ini artikel yang terakhir ini sudah cukup bagus ya. Langsung sebutkan variabel terdiri dari apa saja. Oh ya, ini masalah indikator. Jadi di operasionalisasi variabel, sekali lagi saya ulang, itu terdiri dari definisi menurut siapa, indikatornya apa. Jadi tuliskan di situ kata-kata indikator. Variabel ini adalah variabel apa, bla 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 bla, menurut siapa. Variabel ini diukur dengan indikator apa saja, menurut siapa, langsung ya. Jadi itu langsung menyebutkan. Itu yang utama saya sorotin di sini. Tapi secara overall ini sudah cukup lengkap. Ini juga ada lanjutkan dengan uji hipotesisnya ya. Oke. Kemudian di pembahasan seperti tadi ya, interpretasikan, ini sudah ada interpretasinya. Kalau mau ditambah ya boleh. Nah, terakhir adalah sumber referensi internasional juga masih minim. Baik, ini review singkat saya. Sebenarnya banyak artikel di kelas kita terkait dengan riset pajak, tetapi ada 6 ini saja yang saya ambil jadi sampel untuk saya koreksi dan saya kasih masukan. Nah, silakan saudara-saudara yang lain lebih kurang sama koreksinya ya terhadap perbaikan artikel saudara. Silakan diperbaikin mengikuti yang sudah saya sampaikan. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semuanya.